Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Julianto, NPM 18 13 03 1043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil tugas dari ekonomi pembangunan untuk tugas akhir ya, dari tugas UAS. Nah, berikut adalah peta konsep dari selama kita belajar semester kemarin. Jadi yang di pertemuan di yang pertama itu mengenai definisi pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Ini menurut Syagian 1994. Nah, tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran seluruh rakyat dalam suatu negara secara merata. Terus pembangunan ekonomi pada suatu negara ini memberikan beberapa manfaat yang baik bagi masyarakat maupun negara seperti kekayaan, kesempatan, dan pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya itu ciri umum negara berkembang. Nah, di bab yang berikutnya. Nah, ciri umum negara yang berkembang yang sedang berkembang menurut Meyer dan Ri Baldwin yaitu sebagai produsen barang primer, sumber daya alamnya yang belum dikembangkan, terus menghadapi tekanan penduduknya masih terbelakang, kekurangan modal, dan berorientasi perdagangan luar negeri. Selanjutnya itu mengenai teori pembangunan ekonomi. Nah, seperti yang kita tahu terkait dengan teori-teori ya, di teori-teori perekonomian tuh dari mulai teori klasik, terus teori Karl Marx, terus teori neoklasik, ada juga teori Schumpeter dan juga teori Keynes. Seperti itu. Terus selanjutnya itu di bagian unsur-unsur perkembangan ekonomi. Nah, yang pertama itu penduduk dan tenaga kerja. Nah, sebagian besar penduduk di negara berkembang berada dalam keadaan yang ditandai dengan kemiskinan massal. Nah, pertumbuhan penduduk yang dialami oleh negara-negara berkembang sangat cepat laju pertumbuhannya, sehingga hal tersebut merupakan faktor dinamika yang paling penting dalam perkembangan ekonomi. Sebab faktor penduduk mempengaruhi serta menentukan arah perkembangan suatu negara di masa yang akan datang. Banyaknya penduduk di negara-negara berkembang yang bekerja di sektor pertanian serta memproduksi output primer, mulai dari bahan-bahan mentah ya, dikarenakan tingkat pendapatan yang rendah, sehingga prioritas pertama bagi penduduk tersebut adalah pangan, pakaian, dan papan, atau kebutuhan pokoknya itu sandang, pangan, dan papan. Terus yang selanjutnya ada kapital. Nah, kapital itu adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam produksi untuk menambah output. Kapital terdiri dari barang-barang yang dibuat untuk menggunakan produksi pada masa yang akan datang. Nah, terus selanjutnya itu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini yang harus dengan adanya perkembangan ekonomi, banyak sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Demikian pula sumber daya alam yang sifatnya mengalir atau dapat diperbarui akan sulit didapat meskipun tidak segera habis. Tetapi kalau penggunaannya tidak hati-hati, maka sumber daya alam jenis ini akan jadi langka. Terus selanjutnya itu teknologi. Nah, penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini lebih mudah dari masa yang lalu. Nah, kurangnya tenaga ahli di negara berkembang membatasi penyebaran teknologi ini. Nah, ini salah satu unsur-unsur dari perkembangan ekonomi. Terus selanjutnya itu di bagian tahap-tahap perkembangan ekonomi. Itu ada beberapa tahap ya. Yang pertama itu tahap masyarakat tradisional. Terus selanjutnya itu ada tahap prasyarat lepas landas, dan juga ada tahap lepas landas. Selanjutnya itu ada gerakan arah menuju kedewasaan, terus masyarakat konsumsi tinggi, dan juga yang terakhir itu ada tahap masyarakat. Nah, di bab selanjutnya itu mengenai tipe-tipe perkembangan ekonomi. Nah, yang pertama itu perkembangan ekonomi di negara-negara barat atau pembangunan secara spontaneous development. Nah, perkembangan ekonomi barat pada mulainya lambat. Nah, dan proses tidak dapat diperkirakan tanpa petunjuk dan hanya kadang-kadang dibantu oleh pemerintah.
Gejala-gejala yang penting adalah adanya akumulasi modal secara perlahan-lahan dan tersebarnya keterampilan wira swasta. Dengan jalannya perdagangan luar negeri, modernisasi pertanian menaikkan hasil produksi, dapat mensuplai bahan makanan dan tenaga kerja. Nah, di samping itu, perluasan di bidang transport yang memperluas pasar di dalam maupun di luar negeri. Dan untuk tipe-tipe yang selanjutnya itu ada perkembangan ekonomi di Jepang, yaitu pembangunan yang didorong atau industry development. Nah, Jepang itu mengalami perkembangan ekonomi yang diatur dan dipimpin pemerintah dengan menggunakan kelas feodal sebagai alat dan dengan bantuan pemerintah menjadikan kelas tersebut sebagai kelas wira swasta. Perkembangan ekonomi ditunjukkan memodernisasi dan memperkuat kedudukan militer, politik, dan organisasi ekonomi untuk menanggulangi perongrongan dari barat. Jadi, kekuatan merupakan tujuan pokok dari pembangunan ekonomi. Untuk yang selanjutnya itu perkembangan ekonomi di Rusia atau pembangunan yang dipaksakan, itu dari Rusia itu forced development. Nah, perkembangan perekonomian Rusia didasarkan pada pemilikan dan pengawasan pemerintah seluruhnya. Industrialisasi di Rusia dalam rencana-rencana 5 tahun merupakan contoh baik yang dapat dicapai oleh negara sedang berkembang dengan menggunakan sumber-sumber produksi sendiri. Terus selanjutnya itu perkembangan ekonomi di negara yang sedang berkembang. Ya, contohnya juga di Indonesia yang sedang berkembang. Itu masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang itu sebenarnya telah dipersoalkan sejak selesainya Perang Dunia Kedua. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka seharusnya untuk mengetahui sebab terjadinya masalah tersebut, kemudian diselidiki perspektif sejarah bagaimana masalah itu dipersoalkan. Nah, seperti itu. Terus di bab berikutnya itu ada syarat-syarat umum untuk perkembangan ekonomi. Nah, itu ada beberapa syarat juga. Itu yang pertama itu ada kekuatan dari dalam atau endogenous force untuk berkembang. Kekuatan dari dalam untuk berkembang itu dari dalam negara itu sendiri untuk keinginannya untuk melakukan perkembangan ekonomi. Terus mobilitas faktor-faktor produksi. Terus ada akumulasi kapital. Selanjutnya itu ada kriteria atau investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Itu terus selanjutnya ada penyerapan kapital dan stabilitas. Terus selanjutnya itu nilai dari lembaga-lembaga yang ada. Terus di bab selanjutnya itu ada kesulitan-kesulitan umum yang dalam pembangunan ekonomi. Nah, kita tahu khususnya di negara-negara berkembang itu. Nah, kesulitan-kesulitan umum dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang itu seperti ketergantungan pada sektor pertanian primer. Nah, jadi masih secara tradisional, secara primer belum banyak teknologi yang masuk untuk mengembangkan pertanian yang ada di negara tersebut. Terus rendahnya dari produktivitas. Terus selanjutnya itu ketergantungan yang besar dan rentannya hubungan internasional. Jadi hubungan bilateral maupun multilateral, hubungan secara internasional ke negara-negara yang lain itu masih kurang juga, masih rentan. Terus pasar dan informasi yang tidak sempurna. Selanjutnya itu ada tingginya tingkat pengangguran. Nah, ini salah satu masalah besar juga yang ada di Indonesia. Terus rendahnya tingkat pendapatan. Nah, karena banyak pengangguran, tentunya tingkat pendapatan itu juga akan rendah seperti itu. Terus rendahnya tingkat kehidupan. Nah, ini sangat bertolak, bahasanya itu ini sangat sejalan gitu, karena tingkat penganggurannya tinggi, pendapatannya rendah, sehingga untuk kehidupan ataupun untuk mereka melakukan kehidupan secara baik itu menjadi rendah gitu. Sehingga jika ada orang yang sakit gitu karena rendahnya pendapatan, tidak dapat berobat secara layak dan baik gitu. Terus tingginya pertambahan penduduk. Nah, di sini juga menjadi sebuah masalah yang besar, khususnya di Indonesia juga, yang masih kesulitan dalam menangani masalah kependudukan. Ya, mulai dari tadi terkait dengan lapangan pekerjaan, pengangguran, pendapatan, dan juga tingginya pertambahan penduduk. Dia sudah pendapatannya kurang maksimal, masih dalam tahap yang rendah, tetapi malah dia banyak anak gitu, banyak keluarganya juga. Jadi ini masih di Indonesia ini masih banyak yang beranggapan bahwasanya bahwa banyak anak itu banyak rezeki gitu,
sehingga kesiapan orang tua untuk membiayai ataupun untuk menghidupi keluarganya ataupun anak-anaknya secara layak dan juga baik itu menjadi kurang maksimal seperti itu. Terus masalah-masalah pembangunan ekonomi. Nah, ya seperti yang sudah dijelaskan tadi terkait dengan kesulitan umum yang dalam pembangunan ekonomi, ini juga sama juga di masalah-masalah pembangunan ekonomi ini yang jelas yang pertama itu kemiskinan, terus selanjutnya pengangguran, terus ada ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Jadi kelihatan banget yang kaya semakin kaya, yang miskin masih susah untuk kaya. Jadi yang miskin itu juga semakin miskin. Terus tingginya angka pertumbuhan penduduk, ya karena itu juga yang dijelaskan tadi bahwasanya banyak anggapan khususnya di Indonesia bahwasanya itu banyak anak banyak rezeki, sehingga pertumbuhan penduduknya kurang dapat teratasi, dan juga semakin banyak penduduk pastinya juga akan membuat lapangan pekerjaan itu semakin susah untuk didapat, karena bisa katakan 1 banding berapa dari satu jenis pekerjaan bisa diminati oleh puluhan bahkan ratusan oleh manusia untuk mengisi di pos-pos pekerjaan tersebut, sehingga ini menjadi sebuah masalah yang besar dalam pembangunan perekonomian yang ada di sebuah negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia. Terus di bab selanjutnya itu terkait dengan industri substitusi impor atau industri pengganti dari impor. Nah, industrialisasi substitusi impor ini timbul karena pemerintah negara berkembang ingin melaksanakan pembangunan ekonomi di negaranya. Alasannya untuk mengadakan substitusi impor sebenarnya berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Negara berkembang mempunyai kehendak besar untuk membangun negaranya. Oleh karena itu, dibutuhkan kapital yang dapat diperoleh dari pinjaman luar negeri. Nah, salah satu bentuk industri substitusi impor di negara kita, di negara Indonesia itu salah satu bentuknya itu adalah yang bisa dikatakan pahlawan devisa gitu. Jadi banyak pekerja dari Indonesia itu dipekerjakan di luar negeri. Itu untuk salah satu substitusi karena Indonesia masih kurang dalam impor terkait dengan teknologi maupun barang-barang yang sudah jadi itu. Jadi Indonesia lebih mengimpor barang substitusinya, industri substitusi seperti pahlawan devisa atau tenaga kerja. Selanjutnya itu ada kebijakan ekonomi dalam negeri. Kita tahu kebijakan perekonomian dalam negeri itu ada kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter, yang mana kebijakan fiskal ini menggunakan anggaran pemerintah dan pajak untuk menstimulusasi perekonomian. Selanjutnya itu kebijakan moneter itu berfokus kepada peningkatan dan mengurangi suplai uang demi menstimulasi keadaan perekonomian. Lalu di bab yang terakhir ya, itu ada kebijakan ekonomi luar negeri. Nah, itu subsidi ekspor. Nah, subsidi ekspor ini adalah pembayaran oleh pemerintah dalam jumlah tertentu kepada suatu perusahaan ataupun perseorangan yang giat menjual barangnya ke luar negeri. Dengan subsidi ini, harga suatu komoditi yang akan diperdagangkan akan dapat diperendah sehingga dapat bersaing dalam dunia luar negeri. Terus selanjutnya itu ada kuota impor. Nah, kuota impor ini merupakan sebuah pembatasan secara langsung atas jumlah barang yang diboleh diimpor khususnya di negara kita di Indonesia. Nah, pembatasan ini diperlakukan oleh negara kepada pihak yang mengimpor suatu produk. Nah, di mana terdapat bantuan jumlah yang dapat boleh diimpor dan tidak diperbolehkan melebihi jumlah maksimal. Terus itu ada selanjutnya itu voluntary export restraint atau VER. Nah, ini juga dikenal sebagai pengekangan ekspor secara sukarela. Nah, merupakan bentuk pembatasan kuota atas jangkauan atau tingkat intensitas hubungan perdagangan luar negeri yang dikenakan oleh pihak negara pengekspor. Nah, jadi bukan oleh pihak pengimpor secara politis. VER merupakan pilihan efektif yang menawarkan beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan tarif. Namun, ternyata justru menimbulkan kerugian lebih besar dari segi ekonomi. Itu salah satu kebijakan luar negeri yang ada di Indonesia juga. Terus selanjutnya itu ada persyaratan kandungan lokal. Apa sih persyaratan kandungan lokal ini? Nah, local content requirement adalah suatu pengaturan yang mensyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu
dari suatu produk secara fisik harus dibuat di dalam negeri, atau menggunakan bahan baku yang komponen-komponennya setempat secara lokal gitu. Nah, pertimbangan atas instrumen yang satu ini menjelaskan perhitungan bahwa peruntungan domestik akan lebih maksimal ketika selain diperoleh dari tiap unit komoditi yang diimpor, juga dapat menambah keuntungan pasar secara domestik. Nah, kelemahannya itu adalah kurang jelasnya sistematika yang ada, jadi kurang di manajemen dengan baik gitu. Misalnya mengenai jumlah maksimal dan regulasi komoditi antara satu negara pengimpor dengan negara-negara yang lain, jadi masih kurang di manajemen dengan baik, sehingga regulasi yang dibuat pun juga masih kurang jelas seperti itu. Itu salah satu bentuk kebijakan dari ekonomi luar negeri. Nah, demikianlah peta konsep yang saya buat dan saya gambarkan dalam video ini. Ini adalah peta konsepnya. Saya buat di website MainMaster. Baik, sekian yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.